Baik, jadi sholat jamak itu bisa dikerjakan untuk pertama adalah zuhur dan asar. Jamak itu artinya kumpul atau gabung. Sholat jamak itu artinya menggabung sholat atau mengumpulkan sholat. Maka zuhur dan asar digabung namanya sholat jamak. Jamak itu bisa diletakkan di awal atau diletakkan di akhir. Kalau diletakkan di awal namanya jamak takdim. Kalau diletakkan di akhir namanya jamak takhir. Sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur namanya jamak takdim. Sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar namanya jamak takhir. Nah, kemudian kalau maghrib sama isya dikerjakan di waktu maghrib namanya takdim, dikerjakan di waktu isya namanya takhir. Sehingga sholat zuhur dan asar bisa dijamak kalau ada sebabnya. Demikian pula maghrib dan isya. Apa sebabnya? Sebabnya adalah masyaqqah, adanya kesulitan seperti sakit. Jadi boleh karena sakit maka zuhur dan asar di jamak atau maghrib dan isya di jamak. Tetap urut ya, tidak boleh dibalik. Jadi tetap maghrib dulu baru isya, jangan dibalik isya baru maghrib. Nah, jadi silahkan kalau ada masyaqqah atau ada kesulitan. Kesulitan itu bisa berupa karena sedang sakit atau karena musafir, sedang dalam perjalanan. Itu namanya masyaqqah, adanya kesulitan. Atau jenengan sudah di masjid hujan deras, waktu maghrib hujan deras. Apa yang dikerjakan ketika maghrib hujan deras? Maka saat itu imam berinisiatif untuk sekalian sholat isya, sehingga di masjid itu jamaahnya semua sholat maghrib dilanjut sholat isya. Dikhawatirkan kalau pulang lagi nanti tidak kembali ke masjid karena hujan deras. Tapi harus terpenuhi syaratnya jamak ini. Apa syaratnya? Dikerjakan di masjid. Jadi kalau di rumah tidak boleh dijamak. Hujan di rumah lalu dijamak, tidak boleh. Kemudian yang kedua, bersama dengan imam utama. Nanti jenengan kerjakan jamak di masjid, tapi imam utama sudah selesai, juga tidak boleh. Harus dengan imam utama, imam pokok yang tadi itu. Kemudian yang kemudian yang ketiga, dikerjakan karena hujan tersebut hujan yang membasahi doh-doh atau mata kaki kita. Artinya hujannya cukup deras walaupun tidak deras banget. Maka kalau tidak terpenuhi hal ini maka tidak perlu dijamak. Jadi harus tadi dikerjakan di mana? Di masjid bersama dengan imam utama. Hujannya cukup deras walaupun tidak deras sekali, itu bisa dikerjakan di masjid dengan jamak. Lalu bagaimana kalau kita tidak ada kerepotan tapi tiap hari di jamak, atau dengan alasan repot lalu gampang ke aku tak jamak wae, mentino aku tak jamak wae misalnya. Jamak itu harus ada masyaqqah, ada kerepotan. Kalau tidak ada kerepotan tidak perlu dijamak. Sehingga untuk kasus qashar itu meringkas sholat. Meringkas sholat itu hanya boleh saat
musafir. Musafir itu dalam perjalanan. Jadi maghrib itu tidak boleh dikosor. Yang boleh dikosor apa? Isya. Isya itu bisa dijadikan 4, dijadikan 2 rakaat. Zuhur bisa dikosor, 4 dijadikan 2. Asar bisa 4 dijadikan 2. Kalau maghrib bisa enggak? Tidak. Maghrib tidak bisa dikosor. Baik. Sehingga Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh tasahul gampangke untuk menjamak sholat. Jadi kalau tidak ada kerepotan, tidak kemudian langsung dijamak, tapi silahkan dijamak kalau memang ada kerepotan, karena syariat agama ini mudah. Maka silahkan kalau memang ada kerepotan dijamak, karena prinsipnya adalah ketika ada masyaqqah tajlibut taisir, maka mengharuskan adanya kemudahan. Sudah hadir di masjid tapi malah nang masjid ora melu sholat maghrib, sibuk cuci piring misalnya karena bulan puasa. Nah, tadi pada buka puasa mah do sibuk nyuci piring. Nah, padahal tadi sudah qomat, tinggal gabung jamaah. Nah, tahu-tahu sudah hampir masuk waktu isya, sisan di jamak maghrib karo isya kayak mulih orang melu sholat jamaah di masjid. Boleh ndak? Tidak. Andai itu terjadi. Nah, maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak gampang ke